Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Wati Suara. Di channel ini, aku akan kupas tuntas mengenai tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif. Pengen tahu TPS kuantitatif itu seperti apa? Yuk simak video ini dengan seksama. TPS pengetahuan kuantitatif itu terdiri dari 4 tipe soal. Nah, aku akan mulai dari tipe 1. Tipe 1 itu pilihan ganda biasa. Aku akan sediakan dua contoh. Nah, ini contoh pertama, nilai dari akar 14.500 pangkat 2 dikurang 10.500 pangkat 2 adalah. Nah, caranya biasa saja, kita tinggal memakai konsep faktor selisih. Nah, berarti yang menjadi A adalah 14.500 dan yang menjadi B adalah 10.500. Sesuaikan posisinya sehingga kita bisa menjabarkan 14.500 tambah 10.500 dan 14.500 dikurang 10.500 sehingga hasilnya adalah 100 juta. Akar dari 100 juta berarti 10.000. Gampang kan? Untuk contoh kedua, dalam rangka menyambut lebaran, sebuah swalayan menerapkan double diskon sehingga sebuah baju mengalami diskon berturut-turut 30% dan 10%. Berapa penurunan total baju tersebut? Perhatikan yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa penurunan, bukan berapa harga yang harus dibayar. Sehingga yang perlu kita kerjakan adalah misalkan terlebih dahulu harga baju adalah ki atau huruf yang lain boleh. Nah, diskon pertama 30% itu artinya yang harus kita bayar adalah 70% dari ki. Kemudian di double lagi, di diskon lagi sebanyak 10%. Artinya yang harus kita bayar adalah 90%-nya. Maka 90% dari 70% ki hasilnya adalah 63% ki. Sehingga total penurunan harga adalah harga baju dikurang harga bayar. Harga baju tadi kita misalkan dengan ki, berarti ki kurang 63% ki menjadi 37% ki. Sehingga jawabannya adalah 37%. Nah, tipe yang kedua itu pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau tipe ini, kamu bisa menghafalkan atau mengingat semua option jawaban dari A sampai E, karena pola optionnya selalu sama. Sehingga kalau kita udah hafal pola optionnya, kamu bisa menggunakan nanti trik tebak, sehingga kita tidak perlu ngecek satu-satu, ataupun nanti kita bisa menghemat waktu, sehingga kita nggak perlu baca A, B, C, D, E-nya lagi gitu. Nah, sekarang aku akan kasih dua soal juga. Dalam sebuah kotak terdapat 4 merah, 5 kuning, 8 hijau, dan 3 bola biru. Kemudian ada pernyataan 1 sampai 4, maka kita akan mulai dari pernyataan 1. Karena konsepnya peluang, peluang itu NA per NS. Maka peluang terambilnya bola merah, berarti bola merahnya tadi 4, total bola semuanya ada 20 bola, sehingga 4 per 20 sama dengan 1 per 5. Berarti pernyataan 1 benar ya. Yang kedua, peluang bukan kuning. Peluang bukan kuning berarti selain kuning bolanya ada 15 karena bola kuning saja 5. Berarti 15 per 20 sehingga hasilnya adalah 3 per 4. Kemudian peluang bola hijau sebanyak 8 berarti 8 per 20 sama dengan 2 per 5. Dan pernyataan yang keempat yaitu peluang bukan biru sehingga peluang bukan biru adalah 17 per 20 karena banyak bola biru tadi ada 3 ya, berarti yang bukan biru ada 17. Sehingga semua pernyataan di sini benar, maka jawabannya adalah yang E. Kemudian contoh kedua, jika diketahui sistem persamaan linear seperti yang ada pada layar Anda, mana nilai A dan B yang menyebabkan penyelesaian X dan Y merupakan bilangan bulat? Nah, kuncinya adalah X dan Y harus bilangan bulat. Kita cocokkan pernyataan 1 sampai 4, maka yang pertama sekali kita lakukan adalah aljabar biasa. Cari dulu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, untuk mencari nilai X dan Y, aku pakai sistem eliminasi sehingga kita dapat nilai X-nya sama dengan A tambah B per 2. Kemudian untuk mencari nilai Y, aku tinggal substitusi X sama dengan A tambah Y-nya, sehingga Y itu sendiri sama dengan B kurang A per 2. Silahkan di cross check kembali ya teman-teman ya. Nah, maka kita bisa langsung cocokkan pernyataan 1. Kalau A-nya 3, B-nya 4, maka kita dapat X-nya sama dengan 3 tambah 4 per 2. Sehingga 7 per 2, 7 per 2 bukan bilangan bulat. Maka kita nggak perlu cek X, Y-nya lagi. Kemudian pernyataan 2, A sama dengan 1, B sama dengan 3. Kita langsung cek X-nya 1 tambah 3 per 2, 2. 3 kurang 1 per 2 sama dengan 1. Maka pernyataan 2 benar. A sama dengan 4, B sama dengan 5. Kita masukin ke X, 4 tambah 5 per 2. 4 tambah 5, 9. 9 per 2 bukan bilangan bulat. Next. Maka kita udah bisa simpulkan, kita nggak perlu mencek pernyataan yang keempat, kita udah langsung tahu kalau pernyataan 2 benar,
otomatis pilihan yang ada kan 2 dan 4, bukan 2 saja. 1 dan 3 udah otomatis salah. Berarti pernyataan yang benar bisa kita langsung simpulkan adalah 2 dan 4. Lanjut, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini adalah analisis cukup data. Menganalisis cukup data, dia terpilih ada 2 pilihan pernyataan. Kemudian nanti A, B, C, D, E-nya juga sama, kita bisa menghafalkan sehingga kamu nggak perlu menghabiskan waktu untuk membaca satu persatu option A, B, C-nya. Jadi, kamu perlu ingat saja A apa, B apa, sampai E. Sehingga ketika kamu menganalisa pernyataan 1 dan 2, kita udah langsung tahu jawabannya apa. Di sini aku kasih contoh pertama, berapa luas lingkaran O? Nah, kalau luas lingkaran O berarti kita harus tahu rumus lingkaran pi r kuadrat. Intinya adalah jari-jari. Pernyataan 1, lingkaran O memiliki jari-jari 5. Otomatis kita bisa dong cari luas lingkaran. Kemudian pernyataan 2, keliling dari lingkaran O adalah 88. Nah, dari rumus keliling kita bisa cari jari-jarinya berapa, sehingga kita juga bisa cari luas lingkarannya berapa. Artinya apa? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, untuk contoh kedua, jika fx sama dengan 2p pangkat x, maka berapakah nilai dari f1? Maaf. Nah, pernyataan 1 F3 sama dengan min 16, pernyataan 2 sama dengan 8, A, B, C, D-nya sama. Nah, kita harus cek dulu, ini sistem bilangan berpangkat, F3 sama dengan min 16, berarti kita substitusi sehingga kita dapatkan P-nya sama dengan min 2. Sehingga kalau F1 berarti sama dengan 2 kali min 2 sama dengan min 4. Kalau untuk F2 sama dengan 8, nah ternyata kita temukan P pangkat 2 sama dengan 4. Artinya apa? P aja sama dengan plus minus 2. Tapi tidak ada syarat ya, dari awal dikatakan apakah fungsinya positif atau negatif atau syarat lain besar dari 0 gitu ya, atau kecil dari 0. Sehingga kita ragu nih mau ngambil positifnya atau negatifnya, sehingga F1-nya tidak pasti nilainya yang mana. Maka kesimpulannya pilihan jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Next, tipe yang keempat, analisis perbandingan dua nilai. Nah, kalau analisis perbandingan dua nilai, kita fokus ke dua nilai yang ada. Di sini aku kasih contoh 1/5 kecil dari X per 15, di mana P itu nilai terkecil untuk X, Q itu adalah angka 3. Sedangkan yang ditanya adalah manakah hubungan yang benar. Berarti kita cek dulu nilai X-nya berapa dengan konsep aljabar. Nah, 1/5 kecil dari X per 15. Kita kali silang saja 15 kecil dari 5X. Kemudian aku susun letaknya 5X di depan sehingga kita balik 5X besar dari 15. Maka X saja boleh dong 15 bagi 5, X besar dari 3. Maka kita mulai X-nya dari angka 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian, yang dibilang tadi P itu adalah bilangan terkecil di dalam tabel ya, bilangan terkecil X. Maka P itu harus 4 dong. Kemudian Q udah pasti 3, maka hubungan yang benar adalah P besar dari Q. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, terdapat 15 buah titik yang tidak segaris. Nah, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P itu banyak segitiga yang mungkin dapat dibuat dari kumpulan 15 buah titik tersebut, Q 455. Nah, kita udah pasti cek yang P dulu. Lihat option ABC-nya juga sama kan dengan yang contoh pertama di tipe soal yang keempat ini. Jadi, kamu juga bisa menghafalkan option jawabannya, sehingga kamu tidak ribet nanti membaca option jawabannya. Nah, untuk mencari banyaknya segitiga yang mungkin dapat dibuat dari 15 buah titik, kita pakai konsep kombinasi, teman-teman. Silahkan di cross check lagi rumus kombinasi apa. Nah, di sini aku langsung substitusi saja. Kalau kombinasi 3 dari 15 berarti 15 faktorial per 3 faktorial dengan rumus n kurang 1 faktorial ya. Berarti 15 kurang 3, 12 faktorial. Sehingga kita bisa jabarkan kali-kali dan dibagi sehingga hasilnya adalah 455. Silahkan dicek ya teman-teman ya. Nah, kemudian tadi kita hubungkan dengan nilai Q yang udah ada. Q adalah 455. Sehingga hubungan yang bisa kita ambil kesimpulan adalah P-nya sama dengan Q. Nah, seperti itulah tipe soal yang keempat dari pengetahuan kuantitatif. Nah, baiklah teman-teman, itulah 4 tipe soal yang ada pada TPS pengetahuan kuantitatif. Gimana teman-teman? Kira-kira simpel kan ya? So, subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang terdekat kamu yang sangat membutuhkan, sehingga video ini bisa bermanfaat. Dan kemudian, untuk kamu yang mau tanya-tanya soal langsung ke aku, bisa langsung follow IG @watiswara. Dan kamu bisa tag aku di Instastory ataupun di feed-nya kamu untuk menanyakan soal-soal tertentu. Sehingga aku bisa langsung jawab di channel YouTube Watiswara. Nah, waiting for next video.